Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi pada malam hari ini kita berjumpa lagi ya dalam duet kita yang keempat. Ya, di mana pada malam hari ini kita sudah masuk ke aktivitas ya belajar yang ke-14 dan ke-15 ya khusus pekan ini. Ya, di mana pada, aktivitas belajar kita yang ke-14 ini, ya diharapkan mahasiswa itu, ya rekan-rekan mahasiswa ya, mampu menjelaskan tentang manajemen jaringan, kemudian mampu menjelaskan tentang IEEE 802.11. Kemudian, untuk aktivitas belajar yang ke-15, ya diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang arsitektur dari WLAN ya, wireless LAN. Kemudian yang kedua adalah mampu menjelaskan perangkat dari wireless LAN, dan yang ketiga mampu menjelaskan tentang, wireless LAN security ya, atau WLAN security. Ya, jadi ada, 2 capaian ya yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu pada aktivitas belajar yang ke-14 dan ke-15. Tetapi, sebelum kita memulai pada perkuliahan kita di malam hari ini, Bapak ingatkan kembali ya, pada pekan yang sebelumnya, pada aktivitas belajar 12 dan 13, di mana pada aktivitas belajar yang, ke-12 di situ ada panduan praktek 3 ya, T3, ya kemudian ada diskusi, ya dan ada tugas, ketiga ya. Ya jadi diharapkan, untuk tugas yang ketiga ini dan diskusinya mohon diisi ya. Ya diisi, terutama tugas yang ketiga ini nggak boleh kosong. Ya di situ ada tentang, materi, bagaimana kalian membuat sebuah jaringan sederhana ya. Ya seperti biasa kalian baca instruksinya dengan baik, ya kemudian kalian, rekam ya dalam bentuk video, kemudian diikuti sesuai instruksinya, kemudian di-upload di YouTube, ya nanti, eee, setelah itu Bapak baru akan melakukan penilaian. Iya. Ya, jadi, untuk tugasnya ini, ya ingat, sisa 2 hari lagi ya. Ya, 2 hari lagi, untuk deadline-nya. Ya, jadi, rekan-rekan mahasiswa diharapkan sesegera mungkin ya mengumpulkan tugasnya, supaya saya bisa, memeriksanya dengan lebih cepat, ya dan tentunya, hal tersebut itu bisa, eee, segera ya Bapak lakukan umpan balik. Ya, seperti kalau misalnya ada yang videonya nggak berjalan dengan baik, ya sehingga bisa disampaikan sebelumnya untuk dilakukan perbaikan-perbaikannya. Ya misalnya, kenapa videonya nggak berjalan dengan baik. Ya dan tentunya, untuk menghindari ya yang namanya, overload ya pada traffic di e-learning kita. Ya jangan sampai tugasnya sudah selesai, cuman karena, dikumpulkan di saat-saat terakhir, ya maka, jaringan, e-learning kita itu overload ya, sehingga tidak sempat terupload. Oke, Bapak buka slide-nya dulu ya. Jadi kita akan masuk ke inisiasi aktivitas belajar yang ke-14, kemudian dan yang ke-15 ya. Oke, saya agak perbesar sedikit. Ya, oke kita mulai dengan share screen ya. Oke, pada aktivitas belajar yang ke-14, nah, kalian bisa lihat judul di sini kita akan belajar tentang
manajemen jaringan dan wireless LAN IEEE 802.11. Ya, jadi diharapkan kalian mampu ya menjelaskan tentang manajemen jaringan ya pada dan wireless LAN ya pada IEEE 802.11. Nah, yang pertama kita akan berbicara mengenai Simple Network Management Protocol. Ya, silakan juga adik-adik rekan-rekan sekalian itu buka di ruang baca di bukunya ya. Ya, di aplikasi di bukunya yang berjudul tentang jaringan komputer. Ya, itu letaknya berada pada modul yang ke-9 ya. Ya, modul yang terakhir. Ya, tentang manajemen jaringan dan wireless LAN IEEE 802.11. Ya, di mana kita akan memulai dulu dengan yang namanya SMP ya. Ya, Simple Network Management Protocol. Ya, jadi dengan berkembangnya jaringan TCP/IP yang sangat pesat, ya, maka diperlukan juga yang namanya suatu manajemen ya untuk mengatur jaringan. Nah, di mana ada yang disebut dengan IAB ya, Internet Architecture Board, di mana dia merekomendasikan RFC 10 ya 52 ya yang berisikan tentang itu tadi SNP ya, Simple Network Management Protocol. Dan ISO Common ya Management Information Service ya atau Common Management Information Protocol atau disingkat CMIS dan CIMPP. IMIP. Nah, di mana pada Internet Architecture Board tadi atau IAB itu memberikan saran atau menyarankan untuk menggunakan SNP ya dalam melakukan manajemen ya atau mengatur sebuah jaringan. Nah, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan SNP ya. Ya, jadi SNMP ya merupakan ya salah satu protokol resmi ya dari Internet Protocol Suite ya yang dibuat oleh Internet Engineering Task Force. Ya, jadi ada sebuah lembaga yang namanya IETF ya, Internet Engineering Task Force. Di mana pada SNP ini ya dia merupakan contoh dari ya layer 7 ya aplikasi yang digunakan oleh ya network management system. Ya, di mana fungsinya adalah tentu untuk memonitor ya memonitor perangkat jaringan ya sehingga dapat ya memberikan informasi ya yang dibutuhkan ya bagi pengelolanya. Ya, jadi fungsi dari NSP ini adalah melakukan monitor, ya, melakukan monitoring, ya, ya, jadi melakukan monitoring, ya, atau network monitoring. Nah, kenapa disarankan NSP ini? Karena NSP ini ya dia sifatnya ringan, kemudian fleksibel ya. Ya, jadi dia ringan, fleksibel dan mendukung berbagai jenis perangkat. Ya, perangkat yang akan kita coba sebentar seperti Cisco ya. Ya, ya kita akan coba gunakan Cisco. Nah, di samping melakukan monitoring, fungsi lain dari NSP ini adalah sebagai konfigurasi jarak jauh. Ya, jadi dia bisa melakukan remote access ya. Kemudian bisa fault detection, ya jadi dia bisa mendeteksi kegagalan jaringan. Kemudian dia bisa juga melakukan analisis ya, performance analisis seperti membuat grafik traffic, packet loss, ya, dan ya lain sebagainya. Kemudian
Ada juga yang disebut sebagai Management Information Base ya, atau MIB. Ya, jadi MIB dia merupakan database yang digunakan oleh manajemen perangkat pada jaringan. Nah, di mana database tersebut berisikan objek identity ya dari perangkat jaringan ya seperti router atau switch. Ya, jadi MIB ini dia merupakan database. Ya, database-nya terdiri dari perangkat jaringan ya seperti router atau switch. Ya, jadi di dalam MIB ini ada database. Ya, database-nya adalah ya entity objek. Ya, bisa berupa router maupun switch. Kemudian objek pada MIB ya itu didefinisikan ya menggunakan yang namanya ASN ya. Di mana kepanjangan ASN ini bukan aparatur sipil negara ya, tetapi Abstract Syntax Notation 1. Ya, jadi ASN 1 ya. Dan diberi nama Structure of Management Information version 2 ya, SMI V2. Ya, di mana software yang digunakan untuk parsing disebut MIB compiler. Ya, ini bisa di-download juga sebenarnya, tapi kita akan coba saja menggunakan Cisco Packet Tracer sebentar. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan RFC tadi, ya, yang di mana dia akan membahas tentang MIB ya. Iya, antara lain ada yang disebut RFC ya 1155 Structure and Identification of Management Information for TCP/IP based Internet. Ya, jadi dia yang akan membahas tentang struktur dan identifikasi dari informasi ya manajemen untuk internet TCP/IP ya, dasar internet TCP/IP. Kemudian ada juga yang namanya RFC 1213. Nah, di mana dia akan sama juga ya, menjadi information base for network management TCP/IP based internet. Nah, kemudian yang selanjutnya ada RFC 1157. Nah, inilah yang disebut dengan Simple Network Management Protocol atau SNMP. Nah, jadi SNMP itu akan apalagi proses komunikasinya itu terjadi antara manajemen station, ya, jadi di situ ada konsol dengan manajemen objek seperti router, gateway, atau switch. Nah, dengan menggunakan tadi yang namanya MIB, ya, Media Information Base. Nah, di mana komponen yang bekerja untuk mengambil data disebut SNP agent, ya. Nah, di mana dia merupakan software yang dapat berkomunikasi dengan yang namanya SNP manager. Nah, jadi di sini untuk arsitekturnya ya, ya dibagi atas 3 ya dari SMP. Jadi ada master agent, sub agent, dan manajemen station ya. Ya, manajemen station. Nah, apa sih yang dimaksud dengan master agent? Jadi master agent dia merupakan perangkat lunak yang berjalan pada perangkat yang mendukung SNMP, di mana tugas dari master agent ini atau tujuan dari master agent adalah untuk merespon permintaan dari SNP ya, dari manajemen station. Ya, jadi permintaan dari SMP ini itu ya diambil dari ya manajemen station itu sendiri. Kemudian master agent nanti akan meneruskan ya kepada sub agent untuk memberikan informasi tentang manajemen dengan fungsi tertentu. Ya, jadi master agent yang akan melakukan request atau permintaan ya dari SNP, dari manajemen station. Kemudian setelah itu baru akan diteruskan ke sub agent ya untuk memberikan informasi tentang ya manajemen dengan fungsi tertentu. Kemudian yang kedua ada sub agent. Ya, jadi sub agent merupakan perangkat lunak yang berjalan pada perangkat yang mendukung SNP. Ya, dan mengimplementasikan MIB. Nah, di mana sub agent ini ya dia memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari objek,
kemudian mengkonfigurasi dari objek, kemudian merespon ya terhadap permintaan manajer, dan yang terakhir adalah membangkitkan alarm atau trap. Ya, jadi ada fungsinya dari SUPAGEN ini ya, ada 4. Yang pertama ya dia akan mengumpulkan informasi. Ya, jadi informasi dari objek, ya objeknya tadi ya seperti router ya, ya atau gateway atau switch. Ya, jadi dia akan mengumpulkan informasi-informasi tersebut. Kemudian nanti dilakukan konfigurasi. Nah, setelah itu ya baru direspon permintaan-permintaan. Ya, jadi apa-apa aja permintaannya, kemudian nanti dia akan membangkitkan alarm atau thread. Kemudian yang ketiga adalah manajemen station. Ya, jadi kalau manajemen station dia merupakan klien ya dan melakukan permintaan dan mendapatkan thread ya dari SNMP server. Oke, selanjutnya kita akan coba berbicara tentang protokol ya. Ya, protokol dari SNP. Ya, jadi protokol ya dari SNP itu sendiri itu untuk yang pertama ya, yang SMP versi 1 ya, jadi ada yang versi-versi ya nanti ya. Jadi ada beberapa versi, kita lihat dulu di version 1. Ya, di sini ada yang disebut dengan get request ya. Ya, jadi digunakan untuk mendapatkan informasi manajemen. Jadi get request. Kemudian selanjutnya ada get next ya. Get next request. Ya, jadi digunakan secara interaktif untuk mendapatkan sekuen ya. Ya, sekuen dari informasi manajemen. Ya, selanjutnya ya ada get respon ya. Ya, jadi get respon itu ya dia akan merespon ya, ya permintaan ya dari get ya, atau get next atau set itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan set request. Ya. Jadi set request itu atau set digunakan untuk melakukan perubahan ya terhadap subsistem. Kemudian yang terakhir adalah trap ya. Nah, digunakan untuk melakukan pelaporan ya terhadap ya subsistem manajemen. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 apalagi PDU ya. Ya, dari SNP versi 1. Ya, yang pertama ada get request untuk mendapatkan informasi, kemudian get next request ya untuk mendapatkan informasi sekuen ya. Ya, informasi sekuen dari get respon tadi. Ya, jadi dia akan meminta ya OID ya. Ya, jadi nanti OID kita akan lihat nanti berikutnya dalam hierarki MIB. Jadi hierarki ya, jadi berdasarkan strukturnya nanti. Kemudian ada get respon ya, yang akan melakukan respon ya. Ya, kemudian set yang akan melakukan mengatur ya, atau memodifikasi. Kemudian yang terakhir adalah trap. Ya, trap itu ya akan melakukan pelaporan. Nah, kemudian untuk versi yang lebih di atasnya lagi, ya versi kedua, nanti dia akan ditambahkan get pull request ya, di mana dia bisa lebih cepat ya dalam memperoleh impor informasi atau dia bisa mengambil ya lebih banyak data sekaligus ya. Jadi data yang diambil itu bisa banyak. Kemudian akhirnya dia bisa lebih efisien ya untuk tabel yang jauh lebih besar. Kemudian ada inform request. Nah, jadi kalau informasi itu trap dengan konfirmasi. Ya, jadi dia akan mengkonfirmasi atau memberikan pengetahuan terhadap trap itu sendiri.
Ya, itu tambahannya. Nah, untuk, version, eee, yang pertama itu, ya kalau kita lihat perkembangan dan penggunaannya ya. Jadi version 1 itu kenal ya, eee, pada tahun 1988. Nah, di situ ada berbagai RFC ya. Ya, untuk SNP-nya mulai dari RFC, 1065, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sampai 7. Ya, nah di situ, beda-beda ya. Ya, ada berbeda-beda penamaannya. Nah, di mana, RFC, versi 1 itu ya sampai ke 7 merupakan dia penyempurnaan. Nah, di mana untuk versi 1 ini dia memiliki kelemahan ya, pada sistem autentikasi. Ya, karena di mana biasanya? Ya, karena tidak dienkripsi. Ya, jadi, informasi yang dikirimkan berupa password itu hanya berupa plain text aja. Ya, jadi betul-betul password-nya terlihat dengan jelas ya kalau dilakukan misalnya penyadapan. Kemudian untuk versi yang kedua, nah ini tidak banyak digunakan ya karena, ketidakcocokan framework. Ya, jadi ada versi pembaharuannya tetapi ya karena ya, ada ketidakcocokan framework, ya makanya tidak banyak digunakan. Nanti jadi versi yang ketiga. Ya, tapi kalau kita lihat di sini di versi yang kedua, nah dia pakai RFC 1411 ya sampai dengan 1452 atau dikenal juga sebagai SNP versi yang kedua. Nah, kemudian untuk versi yang ketiga, nah itu didefinisikan pada RFC 3411 ya sampai dengan 3412. Ya, jadi SNP yang versi yang ketiga ini dirilis ya pada tahun 2004. Tetapi pada dasarnya untuk praktek SNP itu kita bisa menggunakan 3 version ya. Ya, version yang, pertama, kedua, sampai dengan yang ketiga. Di mana untuk, penggunaannya ya itu tadi ya bisa melakukan monitoring, kemudian, inventory dari versi sistem operasi ya, system description, jadi ada sistem uptime instance, kemudian system description, kemudian mengoleksi ya informasi suatu interface, if name, if dex, dan seterusnya. Sampai dengan ya menarik informasi case ya dari RP atau if to media. Nah, kita akan coba ya untuk, proses, implementasi ya dari ya sebuah, SNP ya. SNP, oke, saya ganti dulu layarnya. Ya, jadi, untuk, prosesnya ini kita buka dulu, Cisco Packet Tracer ya. Di sini ada Cisco Packet Tracer, kemudian kita akan coba untuk ya, melakukan prakteknya ya. Nah, kita coba ambil, sebuah ya misalnya di sini, kita pakai router ini ya. Ya, kemudian di, routernya itu kita tambahkan nanti sebuah switch. Ya, kemudian, kita, tambahkan sebuah PC misalnya. Satu, 2, kemudian oke oke. Oke, setelah itu baru kita coba hubungkan. Oke.
Nah, setelah itu kita coba, kasih di sini, jadi IP-nya ini adalah 192.168.1.1 aja. Ini SNP implementation ya, implementasi SNMP. Oke. Oke. Oke, kita masukkan IP-nya dulu ya, kita klik 2 kali, kemudian kita masuk ke config, kemudian pilih ya, kita masukkan IP-nya sini ya, 192.168.1.1. Kemudian subnet mask-nya, nah kemudian jangan lupa di-on kan ya. Kita on kan ini, kemudian kita tutup. Setelah itu, kita masukkan IP-nya juga di sini ya, di PC1. Kemudian kita pilih di sini yang desktop configuration IP. 92.168.1.2. Oke. Subnext mask-nya 255, kemudian kita tambahkan sini default gateway-nya. Ya. Yang routernya tadi ya, yang di sini. Oke, kita coba lagi di sini. Desktop. Ini yang ketiga. Oke, kemudian yang terakhir adalah yang keempat. Oke. Oke, kalau sudah, nah ini kita akan coba setting di sini ya, di terminalnya di sini. Ya, jadi kita ketikkan di sini adalah SNMP, kemudian di sini adalah server, kemudian community ya. Ya, community. Mungkin tidak terlalu kentara ya, kalian bisa lihat di sini tidak terlalu kentara. Jadi server SNMP server community. Apakah bisa diperbesar ini? Oh, nggak bisa sama. Tadi ini. Kemudian di sini kita kasih masuk untuk yang misalnya di sini eh, public misalnya ya. Nah, ngambil public, jadi ini nanti akan menjadi passwordnya. Kemudian R0 ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, kemudian yang kedua itu adalah misalnya private. Kemudian di sini eh, RW ya. Jadi read only, kemudian read write. Ya, jadi dihafal ini ya. Jadi kita akan masukkan konfigurasi di servernya tersebut ya. Di satu tadi passwordnya adalah public, satu kemudian password di sini adalah private. Ya, jadi SNP server community public row ya, read only. Kemudian kita enter, kemudian selanjutnya SNP garis datar server community private RW. Ya, saya copy ya, kemudian saya coba kirim di sana aja. Ya, di sini public ya, saya tulis di pesan itu. Kemudian ya tadi ada private dan ada yang public. Oke, nah ini sudah ya. Jadi kita sudah setting di routernya.
Kemudian kita akan coba masuk ke bagian PC tadi di sini ya. Jadi PC kita klik 2 kali, sama tadi ini, di router ya, yang kita klik 2 kali kemudian masuk ke command line. Tadi di config kita setting, untuk IP ya. Ya, IP, IP version 4 address-nya, kemudian jangan lupa ini di-on-kan. Kelihatan nggak ya? Ya. Kemudian, setelah itu, ya kita masuk ke sini, ke PC yang 0 ya. Nah, di situ sudah ada yang namanya MIB browser. Nah, ini yang, khusus untuk tadi ya, manajemen information base ya. Ya, dari SMP. Kita akan melakukan, konfigurasi di sini. Kita klik ini, MIB browser. Nah, di situ ada address ya. Nah, jadi kita akan coba, mengidentifikasi dari routernya di sini ya. Ya, seperti yang kita sudah bahas tadi ya, untuk mengumpulkan informasi ya dari routernya ya, dari objeknya. Bisa router, bisa switch, dan yang lain sebagainya. Kita coba lihat di router. Nah, di mana di router tadi kita masukkan, eee, kelihatan nggak ya? Kita coba, full aja ya. Nah ini. Oh, udah kelihatan tadi. Oke, kita ulang dulu ya. Jadi, di sini tadi yang yang pertama, kita akan coba setting dulu di bagian config di sini ya. Nah, kemudian kita masukkan IP-nya di sini. Yang ini yang sudah kita masukkan 192.168.1, kemudian ini, subnext-nya. Nah, kemudian kita akan masuk, di sini di-on-kan ya. Sorry ada suaranya ini, kalau saya klik router sini, kita on-kan ini, kemudian masuk di command line. Nah, kita masukkan di situ tadi SNP, ini. Nah, ini ya. Jadi SNP server public RO ya. Jadi public yang pertama, jangan lupa dicatat ya. Kemudian public, kemudian private. Nah, jadi RO ini read only, kemudian private ini adalah, read write ya. Nah, dimasukkan di sini SNP server community community, nah, public dulu ya, public RO. Nah, setelah itu, baru dimasukkan lagi private ya, RW. Oke, kemudian di-enter. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian PC lagi ya. Tadi kita masuk di desktop, kemudian di sini IP configuration. Nah, kita masukkan di sini IP-nya. Coba tambahkan dulu ya di sini masing-masing. Nah, jadi ini 192.168.2. Oke. Nah, kemudian yang ini 192.168.1.3 ya. Ini 192.168.1.4. Oke. Nah, ini coba dimasukkan ya di PC masing-masing ini ya. Oke. Kita masuk di sini, kita klik 2 kali, kemudian desktop, kemudian pilih IP configuration. Nah, ini kita sesuaikan di sini, kemudian subnext mask-nya ini, kemudian default gateway-nya ya, yang menyesuaikan dengan router. Ya, jadi 1.2, kemudian PC 1 lagi, di sini 1.3, kemudian di sini di IP configuration, titik 1.4 ya. Oke. Nah, jadi, topologinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk implementasi dari SNMP ini. Nah, setelah itu, kita akan coba ya masuk ke sini dulu, ya ke sini. Kemudian kita coba ping ya. Nah, kita masuk di desktop, kemudian pilih command prompt ya. Nah, kita coba ping ke router 192.168.11.
Oke, nah kalau dia bisa di-ping, ini berarti, eee, nggak ada masalah ya. Ini bisa di-ping, kita coba cek ini, apa ini juga bisa di-ping ya. Biasanya sih bisa semua ya, karena kurang lebih konfigurasinya tadi sama. Oke, nah ini sudah bisa di-ping. Oke. Nah kalau, sudah kita ping, untuk ketiga PC nih ya, dari PC 0, PC 1 sampai dengan PC 2. Nah sekarang kita akan melihat ya MIB, ya dari, router-nya ini ya. Nah kita bisa lihat dari sini dulu, oke, kemudian kita pilih nih ya, MIB browser. Nah kita klik, kemudian kita masukkan address-nya di sini ya. Address-nya itu adalah ini, 192.168.1.1. 192.168.1.1. Nah, kemudian di bagian, bawah address ini ada advance ya. Nah, di sini ada advance. Nah, kita masukkan tadi sini, ya yang ini tadi ya. Kalau yang RO public, kemudian yang, write itu adalah private ya. Jadi yang read tadi ini adalah, public. Ya, ini apakah huruf besar? Saya tes dulu, oke. Ya, ini public, kemudian ini private. Nah, di sini, ada version-nya ya. Nah, seperti yang, kita lihat di materi kita tadi, di sini ada version 1, version 2, dan version yang ketiga. Nah, di mana version yang pertama itu ada kelemahan dari password-nya ya, di mana password-nya itu adalah yang tidak diautentikasi. Sementara kalau versi yang 2 banyak framework yang tidak berjalan dengan baik. Nah, makanya kita, diciptakan versi yang ketiga. Oke, kita pakai versi yang pertama dulu ya. Ya, kemudian kita klik oke. Nah, pada fungsi, versi yang pertama, dia tidak bisa nanti, eee, apalagi tidak ada penambahan get bool-nya ya, jadi di versi yang selanjutnya nanti. Oke. Nah, kalau sudah ini, kita masukkan, address-nya, kemudian kita masukkan di sini untuk password-nya ya. Kemudian kita pakai versi yang pertama. Nah, kemudian kalian bisa di sini lihat di MIB tree-nya ya. Nah, kalian klik ini, kemudian masuk ke router, STDMIBIS, kemudian ISO, ORG, DOD, internet. Nah, ini MGMT ya, manajemennya, kemudian MB2, kemudian sistem. Nah, ini ada informasi yang bisa kita peroleh di sini. Nah, ini ya, jadi sistem, ini nggak bisa digeser ya. Nah, ini ya. Bisa digeser ke samping. Nah, ini ada sistem ya, sistem description dan seterusnya. Ini ada if number, if table, if entry, ya dan seterusnya, if index, if description ya, dan seterusnya. Nah, jadi di sini sistem. Nah, seperti kita lihat ya pada nah ini, ya kalian bisa lihat pada bukunya ya. Jadi di versi yang ketiga atau nanti kita lihat di sini ada if name, if dex, if speed, dan seterusnya ya. Ya, sistem up timestamp, sistem description, dan seterusnya. Nah ini. Nah kalau sudah kita masuk ke sistem name dulu ya, kemudian kita klik go. Nah ini sudah muncul di sini ya. Jadi IOD-nya ini IOID ya 1.1.3 dan seterusnya. Nah jadi dia di sini value-nya itu adalah router ya. Ya jadi untuk melakukan request. Kemudian, nah kalau kita lihat di sini di yang lain misalnya sistem description, nah ini
OD-nya ini berbeda-beda. Ya, if number, ya dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kalau kita coba kita set ya, kita ubah ini, ya yang tadi di sini adalah router, kita ganti ke octa string aja di sini, value-nya misalnya jadi switch misalnya, switch. Oke, kemudian kita klik go. Oh, di sini tadi sistem ya, harusnya di sini dulu, kita get dulu. Kemudian kita set switch. Oke, kita klik go. Nah, ini ya. Jadi dia akan melakukan perubahan ya. Seperti tadi kita lihat kalau dia set, nah dia akan melakukan perubahannya atau mengkonfigurasi. Nah, kalau get bool tadi dia akan melakukan permintaan untuk banyak table ya. Nah, ini nggak bisa ya, karena dia version yang pertama tadi ya, yang pertama. Nah, kita coba apakah di version yang ketiga bisa. Oke, kita coba dulu untuk sistemnya. Nah, ini sama ya. Jadi, ini ada banyak di sini ya. Kemudian, ini sudah. Oke. Kemudian MB3 yang di sini ini ada banyak ya. Kita bisa lihat. Ya. Oke. Ini tadi masih sama ya. Berubah menjadi switch tadi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk MAB-nya ya pada SNP. Nah, ini untuk yang PC 0 ya. Nah, kemudian kita coba yang di sini apakah bersama ya atau tidak. Ya, pasti kurang lebih hampir sama ya. 92.168.11. Kemudian kita advance di sini tadi adalah public. Kemudian di sini adalah private. Ya, kita coba version yang kedua, kemudian kita klik OK. Nah, kita cari di sini untuk penamaannya dulu. Nah, ini sistem name-nya. Ini sudah ada. Kemudian kita klik get. Oh ya, sama ya. Yang tadi kita sudah ubah value-nya menjadi switch. Ya, jadi sama. Kita mau kembalikan misalnya ke router juga bisa ya. Router. Oke, kemudian klik. Oh, ini sudah berubah. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya. Untuk aktivitas kita yang ke-14 ini tentang manajemen jaringan ya dan wireless LAN. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke materi kita tentang aktivitas belajar yang ke-15 ya, yang berhubungan tentang wireless LAN itu sendiri. Oke, Bapak. Oke, share screen. Oke, nah kita akan belajar tentang wireless LAN ya, IEEE 802.11. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wireless LAN ya? Ya, IEEE 802.11. Ya, jadi WLAN, ya wireless LAN atau biasa disingkat WLAN,
Dia merupakan jaringan komputer yang menghubungkan 2 atau lebih perangkat ya dengan menggunakan ya distribusi nirkabel. Ya, jadi proses menghubungkan perangkat ya atau jaringan komputer ya. Ya bisa berupa PC misalnya ataupun smartphone ya. Nah, itu dia akan menghubungkan antar perangkat ya tanpa nirkabel ya. Jadi ada kata nirkabel. Jadi tanpa kabel. Di mana teknologi yang digunakan adalah split spektrum ya atau radio OFDM. Ya, jadi teknologi untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan komputer tadi dia menggunakan ya spektrum ya atau radio OFDM. Ya dengan area koneksi tertentu. Ya, jadi ada areanya ya. Ya, di mana teknologi dari WLAN itu dia menggunakan standar ya IEEE 802.11 ya dengan menggunakan merek di pasar ya yang disebut dengan Wi-Fi ya atau Wi-Fi ya. Ya jadi bisa ada yang menyebutnya Wi-Fi, kemudian ada juga yang menyebutnya Wi-Fi ya. Ya, jadi wireless LAN ya atau WLAN. Nah, itu dia menggunakan gelombang radio spektrum ya tentu ya melalui udara ya dalam jangkauan tertentu. Ya, jadi ada jangkauannya ya. Ya, jadi perangkat-perangkat WLAN itu ya itu punya jarak ya untuk menjangkau ya sebuah misalnya perangkat ya seperti komputer ya ataupun misalnya seperti smartphone. Nah, di mana pada penggunaannya, nah itu biasanya hanya diperuntukkan misalnya pada lingkungan-lingkungan seperti kantor ya, perumahan ya, sekolah atau tempat-tempat umum ya yang membutuhkan fleksibilitas ya, mobilitas untuk perangkat. Nah, di mana untuk standar IEEE 802 ya, di mana IEEE itu kepanjangan dari Institute Electrical and Electronics Engineer ya. Nah, itu dibuat ya pada tahun 1997 ya, dan telah mengalami banyak perkembangan. Ya, jadi ada 802 ya titik 11A, kemudian B sampai dengan untuk WiFi 6 ya, yang saat ini itu dia 802.11ax ya atau disebut dengan WiFi 6. Nah, di mana tentu ya kecepatannya berbeda-beda ya. Ya, untuk yang pertama itu ya dia hanya 54 Mbps ya, MB ya. Jadi bedakan antara megabyte dengan megabit ya. Ya, jadi hanya megabit ya, bukan megabyte. Jadi kalau 54 megabit berarti ya hanya mungkin sekitar 5 komaan megabyte ya. Ya, megabyte per second. Jadi lambat. Kemudian ya untuk ini di frekuensi 5 gigahertz ya. Ya, jadi untuk 802 itu dia frekuensinya di ya 5 gigahertz. Kemudian 11B itu dia di frekuensi 2,4 gigahertz dengan kecepatan itu hingga 11 megabit ya. Ya, megabit per second. Ya, jadi A dan B itu yang membedakan itu dia dipisah ya antara frekuensi 2,4 GHz dan frekuensi di 5 GHz. Di mana ya tentu kalau 2,4 kecepatannya hanya 11 ya, sementara kalau di 5 GHz itu dia kecepatannya sampai 54 ya megabit per second. Nah, kemudian berkembang lagi ya, jadi yang sebelumnya 2,4 itu hanya 11 dan 5 GHz itu sudah 54, maka dikembangkan lagi. Ya, di mana untuk yang 11G 2,4-nya itu sama tadi dengan kecepatan dari 5 GHz. Ya, yang sebelumnya ada perbedaan ya antara 2,4 dan 5 GHz dari sisi kecepatannya.
Maka untuk 802.11G, nah itu dia sudah naik kecepatannya ya. Ya, yang untuk 2,4. Nah, jadi ada yang sini aja ya, 802.11a. Nah, jadi dia ya frekuensinya itu dia yang 5 GHz itu, ya 5 GHz itu kecepatannya ya di 54 ya megabit per second. Kemudian berkembang lagi ya ada yang B. Nah, di mana kalau yang B itu dia yang frekuensinya adalah ya 2,4. Nah, jadi sini 2,4, kemudian dia kecepatannya masih 11 ya. Nah, kemudian berkembang lagi ada yang 802.11.G ya. Ya 11G. Nah, ini untuk frekuensi yang 2,4 ini, nah itu dia sudah naik ya menjadi 54 ya megabit per second. Ya, selanjutnya ya ada yang N ya. Nah, kalau N ini dia sudah dual band ya. Nah, jadi kalau yang N itu dia sudah dual band, dari mana antara 2,4 dan 5 GHz itu dia sudah kecepatannya sampai ya ini yang N ya. Kalau tadi masing-masing satu band ya. Nah, jadi ini frekuensinya ini sudah dua ya, dual band ya 2,4 dan ya 5 GHz. Nah, di mana ini kecepatannya sudah sampai 600 megabit per second. Ya, jadi ini yang 802.11n. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada yang AC ya. Nah, kalau yang AC itu dia sudah sampai 1 gigabit per second. Kemudian ada yang AX. Nah, itu yang AX itu dia sudah sampai 10 ya. Nah, 10. Ya, jadi ada lagi 802.11.AC. Nah, ini tapi dia di frekuensinya di sini ya. Nah, dia sudah sampai 1 gigabit per second. Nah, yang terakhir itu adalah yang AX ya. Nah, kalau yang AX, nah, dia frekuensinya itu sudah sampai 10 ya. Nah, 10 gigabit per second. Ya, dan dia juga sudah ya koneksinya itu dia simultan dan lebih stabil atau juga biasa disebut sebagai Wi-Fi 6 ya. Ini disebut sebagai Wi-Fi 6. Nah, jadi ini standar dari IEEE ya, 802.11. Nah, kemudian arsitekturnya ya. Ya, yang pertama ada yang disebut sebagai station. Ya, jadi station ini ya semua komponen yang dapat terkoneksi ya dengan jaringan. Ya, jadi disebut dengan station. Ya, jadi apapun yang atau komponen-komponen apa yang terkoneksi dengan jaringan, nah, itu yang disebut dengan station. Nah, jadi station ini adalah tempat untuk menghubungkan semua komponen jaringan. Ya, di mana setiap station dilengkapi dengan wireless network interface controller. Jadi WNIC ya. Ya, jadi wireless network interface controller. Mana station ini dibedakan menjadi dua, ya ada yang access point, ya dan ada yang client. Ya, mana wireless access point
itu dapat terbentuk ya sebagai wireless router, ya di mana difungsikan sebagai base station yang khusus memancarkan ya sinyal untuk jaringan nirkabel. Ya kalau dia apalagi untuk menyalurkan ya atau memancarkan sinyal disebut dengan access point ya atau wireless router ya nama perangkatnya. Nah, sedangkan yang klien ya tentu untuk yang ya perangkat yang bergerak ya seperti laptop ya. Jadi yang access point ini yang statis ya. Sementara kalau laptop kan bergerak, PDA, smartphone ya bisa juga PC dilengkapi dengan ya wireless network interface controller. Ya, jadi ada yang access point dan ada yang klien itu sendiri. Nah, di mana station itu sendiri ya dia tadi fungsinya sebagai pemancar sinyal ya. Nah, dia fungsinya tentu ya sebagai wireless router yang akan terhubung ya ke jaringan kabel. Ya, jadi biasanya wireless routernya akan terhubung ke jaringan kabel, kemudian nanti wireless router juga ini yang akan memancarkan sinyal nirkabel. Jadi dia terhubung dulu ya ke provider ya, provider tertentu misalnya, kemudian jaringan yang sudah terhubung ini nanti akan dipancarkan. Ya. Kemudian yang kedua ada BSS ya, Basic Service Set. Ya, BSS ya, jadi dia merupakan unit dasar dari jaringan WLAN ya. Ya, jadi dia merupakan sekumpulan station ya yang dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya pada jaringan nirkabel yang sama. Di mana setiap BSS ini itu dia punya ID ya. Ya, dia punya ID yang disebut dengan BSS ID. Nah, di mana terdapat dua tipe BSS ini, ya ada yang independen, ya dan ada yang infrastruktur, ya. Kemudian IBSS adalah jaringan ad hoc di mana tidak memiliki access point. Ya, jadi BSS ini, ya itu dia bisa saling berkomunikasi ya, ya antar ya lagi sekumpulan stasiun tadi, ya dengan jaringan nirkabel. Nah, kemudian BSS ini dia memiliki ID ya, ya atau set identifier atau yang disebut dengan BSS ID. Ya, di mana BSS ID-nya itu dia berupa alamat MAC ya, MAC address ya, unik dari access point ya atau salah satu perangkat dalam jaringan ad hoc. Kemudian tadi dibagi dua ya atas jenis-jenis BSS ada yang disebut independent BSS ya atau IBSS. Jadi kalau IBSS itu berarti dia independen atau biasa disebut dengan jaringan ad hoc. Ya, jadi dia tidak memiliki access point, kemudian perangkat berkomunikasi secara langsung ya satu sama lain. Kemudian ada yang infrastruktur. Nah, kalau infrastruktur ya dia memiliki access point ya sebagai pusat komunikasi. Kemudian semua perangkat berkomunikasi melalui ya access point tersebut ya, tetapi tidak secara langsung antar klien. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut sebagai extended service set atau ISS. Ya, jadi ISS dia merupakan sekumpulan BSS. Nah, jadi dia sekumpulan lagi. Kalau tadi BSS sekumpulan station, kemudian extended ini atau ISS sekumpulan BSS yang saling terkoneksi. Ya, jadi access point adalah sebuah sistem terdistribusi yang menghubungkan ISS. Ya, jadi setiap ISS memiliki sebuah ID yang disebut dengan SSID ya, yang berbentuk 32 bit karakter. Kemudian ada distribution system ya atau DS ya, yang menghubungkan beberapa access point dalam sebuah ISS, di mana konsep DS dapat digunakan untuk meningkatkan wilayah jangkauan. Bentuk DS antara lain wireless distribution system atau WDS dan protokol mesh. Ya,
Jadi maksudnya adalah Bapak buka dulu poin misalnya, tuh wireless BSSID ya. Tadi kita coba share screen dulu. Ya langsung ya. Nah, jadi biasanya sebuah router itu ya dilengkapi dengan ya BSSID ya. Misalnya saya kasih contoh ini. Di home misalnya. Di home BSSID. Di home router ya, SSID atau BSSID. Nah, di sini biasanya kita bisa ya untuk di bagian pengaturannya ya. Nah, ini ada. Nah, ini ada SSID, tidak kelihatan. Saya coba klik dulu ya. Oh, tidak kelihatan gambarnya. Saya coba buka. Oh, nggak bisa ya. Ini aja mungkin. Ini SSID ya. Kemudian kita coba masuk. Nah, ini ya. Jadi ada ini SSID, kemudian WDS ya, dan seterusnya. Nah, ini. Kita berangkat dari VLAN ya, SSID. Dimana di sini biasanya terdiri dari beberapa SSID ya. Jadi satu router ini atau access point ini, nah dia bisa terdiri dari beberapa SSID. Ya, jadi biasanya kita lihat kalau kita connect di sini, ya misalnya satu router ini ya atau satu access point ini nanti kita bisa bikin di sini banyak SSID ya dari satu router ini ya atau satu ID ini. Misalnya ada SSID WiFi 1, kita tambahkan lagi WiFi 2, WiFi 3 dan seterusnya ya. Jadi kita bisa bikin beberapa ya. Ya, kemudian maksimum kliennya per misalnya SSID ada 31 sampai 32 ya. Ya, ini. Jadi extended ya service set ya. Jadi kumpulan BSS yang saling terkoneksi ya. Jadi access point dia punya sistem distribusi ya yang menghubungkan tadi ya ISS-nya ya. Jadi ada sebuah ID yang disebut dengan SSID. Nah, di mana dia 32 byte karakter. Nah, ini ya. Jadi 1 sampai 32. Nah, jadi ada kumpulannya di sini ya. Ya, beberapa. Nah, kita bisa gunakan bermacam-macam ya. Ya, dari SSID tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang nah ini ya BSS, Basic Service. Nah, jadi dia sekumpulan station-station yang dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya pada jaringan near kabel yang sama. Ya, jadi ada ID-nya ya. Ya, jadi ada yang disebut dengan Independent BSS, kemudian ada infrastruktur BSS. Nah, dia ada di sini di basic. Nah, kemudian ada tadi WDS ya. Jadi WDS itu dia merupakan kumpulan ya atau beberapa access point yang dalam sebuah ISS.
ya atau WDS ya. Jadi antara akses point ini, beberapa akses point itu dikumpulkan ya dalam sebuah ISS biasanya. Nah, kita coba dulu tadi cari ini ya, WDS. Kita lihat di situ isinya seperti apa. Nah, ini ya. Ini ada gambarnya. Ini saya Bapak lihat dulu ya. Nah, ini aja, tapi nggak terlalu bentar. Nah, ini, jadi WDS, iya. Nah, di sini ya. Jadi dia kumpulan ya dari ya beberapa i apa lagi tadi ISS ya. Nah, di sini ada repeater MAC address-nya dan seterusnya. Ya, jadi bisa di switch ya. Ya, kemudian kita lihat di sini ada juga beberapa modenya di sini ya, WDS mode. Iya, seperti itu. Kurang lebih penjelasan sederhananya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini perangkat-perangkat ya dari WLAN itu sendiri ya. Jadi ada banyak perangkat-perangkatnya. Ya, yang pertama tentu adalah access point. Ya, ya. Jadi access point ya dia merupakan perangkat nirkabel yang digunakan untuk ya menyambungkan jaringan kabel ya dengan jaringan nirkabel. Ya, jadi ini nanti dia akan terhubung dengan jaringan misalnya fiber ya, fiber optik ya dari IndiHome misalnya. Kemudian inilah yang akan memancarkan nanti ya sinyal ya atau frekuensi spektrum atau radio tadi. Yang akan ditangkap nanti ya oleh ya perangkat ya seperti smartphone ya, laptop dan seterusnya. Kemudian ada wireless NIC ya. Nah, jadi wireless NIC ini ya dia merupakan perangkat yang digunakan ya di sisi penerima ya. Dapat berupa wireless ya PCMCA, wireless PCI, wireless USB, bahkan untuk laptop ya sudah terintegrasi dengan perangkat ya wireless internal ya. Nah, jadi untuk perangkatnya di sini ya yang dihususkan untuk dari sisi penerima ya dapat berupa wireless PCMA ya yang seperti ini ya ini ya, kemudian atau yang ini juga. Kemudian, ada antena ya. Nah, jadi ada antena yang, gunanya adalah untuk meningkatkan jangkauan jaringan. Ya, jadi ini tadi yang, wireless NIC ya. Kemudian ini ada antena yang untuk meningkatkan kemampuan jaringan itu sendiri. Ya, jadi ada access point, kemudian ada wireless NIC ya, kemudian ada antena seperti ini. Kemudian ada, ya tentu antena adalah untuk ya mengarahkan sinyal ya atau untuk Eee, meningkatkan ya jangkauan jaringan nirkabel, jadi beberapa perangkat misalnya. Kemudian ada signal splitter ya, yang digunakan untuk memisahkan signal ya yang digunakan. Misalnya perangkat digunakan untuk menggunakan dengan jumlah ya lebih dari satu antena ya, jadi signalnya ini di-split ya, di-split ini dipisah ya. Ya, jadi misalnya ada beberapa, signal di situ yang akan dipisah ya, dibagi-bagi nanti, yang awalnya dia merger. Kemudian ada kabel perpanjangan. Ya, jadi kabel perpanjangan itu adalah yang digunakan untuk menghubungkan antena dengan access point. Ya, jadi menggunakan kabel
ya di mana biasa kabelnya itu bisa kabel LMR atau kabel pigtail. Kemudian ada lightning protector. Nah, jadi lightning protector itu biasa disebut dengan anti petir ya. Ya, biasa dipasangkan di antena biasanya. Kemudian nanti dihubungkan ke ground, ya, ke tanah. Kemudian ada weatherproof enclosure ya. Nah, ini yang melindungi dari misalnya cuaca ya, seperti hujan atau panas. Kemudian ada amplifier ya yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan sinyal tadi. Ya, kemudian ada CAT Lightning Protector. Nah, ini gunanya untuk ya pelindung juga sama tadi ya dari anti petir. Ya, bagi jaringan kabel ya, jaringan kabel. Kemudian ada PoE ya, Power over Ethernet. Nah, di mana yang akan fungsinya adalah memberikan energi ya atau catu daya yang dialirkan melalui ya kabel Ethernet atau CAT5 tadi. Ya, perangkat ini digunakan ya apabila akses point diletakkan jauh dari sumber daya listrik. Ya, jadi akses point ya itu kan dia butuh tenaga ya. Ya, butuh daya. Ya, taruhlah seperti ini. Nah, sementara ya dia nggak ada misalnya sumber listrik. Ya, maka ya kita menggunakan misalnya yang namanya PoE. Di mana PoE ini dia ada ya dayanya di dalam situ ya untuk mengantarkan listrik sambil ya mengirimkan tadi transmisi ya, ya, ya jaringan dari provider misalnya. Ya itu sehubungan dengan perangkat-perangkat ya dari sebuah pereslan ya atau sebuah sistem ya, sebuah sistem yang sudah sangat bagus ya, ya untuk keamanan dari sebuah pereslan ya secara misalnya dari fisiknya ya. Nah, kemudian keamanan dari ya fitur keamanan dari misalnya aksesnya. Jadi kita akan masuk lagi ke pembahasan WLAN security. Nah, di mana pada WLAN security ya atau access point tentu ya dia memiliki fitur keamanan. Ya jadi butuh ya fitur keamanan karena ya sebuah WLAN itu bisa ya terhubung ya. Ya terhubung karena dia apalagi jaringannya nirkabel. Ya, karena jaringannya nirkabel dia bisa masuk ke range-range tertentu dari access point. Ya, sehingga dia memerlukan perhatian keamanan sendiri. Ya, jadi kalau tidak ada keamanannya ya orang bebas ya untuk terkoneksi ya dengan access point kita atau dengan WLAN kita. Nah, tentu kalau bebas terkoneksi ya ada banyak hal-hal yang ya yang bisa dilakukan ya oleh ya yang terkoneksi tersebut ya, mulai dari dia bisa menggunakan ya perangkat kita, kemudian bisa membebani bandwidth ya, dan yang lain sebagainya. Maka ya untuk fitur keamanannya ya maka dibutuhkan ya yang namanya wireless traffic encryption. Ya di mana access point ini sudah memiliki fitur enkripsi ya. Nah, di mana untuk fitur-fitur enkripsinya itu ya dibedakan ya, ya dari generasi-generasinya. Di mana generasi pertama disebut dengan WEP ya, ya disebut dengan WEP. Kemudian, oh ya, apa sih WEP ya? Wireless Equivalent Privacy. Ya, jadi dia ya digunakan untuk proses enkripsi ya pada sebuah jaringan wireless LAN. Di mana dia menggunakan kunci statis ya, ya 64 bit sampai 128 bit. Nah, kemudian ya di generasi pertama ini WP ini dia ya cenderung lemah ya. Ya dia lebih mudah diretas ya. Karena ya itu tadi ya, dia masih menggunakan kunci yang sifatnya statis. Ya dengan misalnya dengan menggunakan software-software tertentu misalnya seperti aircrack ya. Maka tentu ya bisa diperoleh
ya apalagi, eee, apalagi bisa diperoleh password misalnya ya dari, WLAN-nya itu sendiri. Kemudian ada yang namanya WPA ya, Wi-Fi Protected Access. Nah, ini pengembangan atau generasi kedua ya dari WP itu sendiri. Ya, jadi dia menggunakan TKIP ya, Temporal Key Integrity Protocol. Nah, di mana untuk kuncinya tadi itu sudah berubah-berubah ya, dan dia tidak sifatnya statis lagi, tetapi sudah dinamis. Ya, dia tentunya cenderung jauh lebih aman. Kemudian selanjutnya dikembangkan lagi yang namanya WPA2 ya. Jadi tadi WPA1, kemudian ada WPA2. Nah, di mana WPA2 ini dia sudah menggunakan ya protokol AES ya, Advanced Encryption Standard, di mana dia jauh lebih kuat ya dari TKIP. Nah, di mana untuk WPA2 itu biasanya ada WPA personal, kemudian ada WPA enterprise. Nah, itu kalian bisa cek ya di HP-nya masing-masing. Situ ada ya di bagian ya bisa kalian buka hotspot-nya misalnya, kemudian masuk di situ security ya. Nah, di security biasa di situ di hotspot-nya ada ya, ada yang dilengkapi WP, ada WPA, ada WPA2, nah, sampai dengan ada yang WPA yang ketiga ya. Nah, di mana dia tentu penyempurnaan lagi ya dari WPA2. Nah, jadi kalau yang WPA2 tadi dia WPA1 TKIP, kemudian WPA2 pakai AS, sementara WPA yang ketiga dia sudah pakai SAE ya, Simultaneous Authentication Equals. Nah, di mana kelebihannya itu dia lebih tangguh ya terhadap serangan yang disebut sebagai brute force ya, ya brute force attack. Kemudian, untuk sistem autentikasinya, nah ada yang disebut, dengan pre-share key, ya. Nah, inilah yang digunakan tadi pada WPA dan WPA2 personal. Ya, di mana dia untuk, autentikasi dengan penggunaan password bersama ya. Nah, ini digunakan untuk jaringan-jaringan yang jauh lebih kecil. Ya, jadi ada yang, WPA2 tadi ada yang personal, kemudian ada yang enterprise. Nah, kalau enterprise dia sistem autentikasinya itu dia pakai radius ya, remote authentication dial-in user service. Nah, di mana dia, untuk autentikasinya itu melalui server terpusat ya, ya di mana dia akan memverifikasi username dan password. Nah, ini biasanya digunakan untuk misalnya seperti perusahaan, kampus, ya atau instansi-instansi yang sifatnya besar. Kemudian fitur tambah yang selanjutnya ada MAC address filtering ya. Jadi kita bisa memfilter ya MAC address ya dari perangkat-perangkat tertentu yang terhubung ya dengan akses point kita. Kemudian ada SSID hiding ya. Jadi kita bisa menyembunyikan ya SSID kita atau nama jaringan kita dari pencarian umum. Jadi kalau kita mau terkoneksi mesti diketik dulu ya, harus sama persis nama SSID-nya, kemudian password-nya. Kemudian ada firewall ya bawaan. Ya, jadi ada firewall-nya juga ya, sampai dengan ada WES ya, WES network. Ya, jadi dia khusus yang ingin terkoneksi ya, jadi ada jaringan yang terpisah ya bagi pengunjung misalnya atau ya bagi tamu. Ya, jadi itu fitur tambahan keamanan ya dari sebuah wireless LAN ya atau access point. Kemudian ya saya kira cukup ya, pertemuan kita untuk inisiasi, aktivitas belajar 14 ya dan ke-15 pada hari ini. Ya dan ini juga menjadi web kita yang keempat ya, web yang terakhir, ya, yang tentunya, akan mengakhiri ya seluruh, aktivitas belajar kita ya, dari yang pertama sampai dan
yang ke-15. Ya, sebelum, Bapak akhiri, seperti biasa Bapak ingatkan kembali ya untuk, eee, mengirim ya secepatnya, ini deadline-nya sisa 2 hari untuk tugas yang ketiganya. Ya, dan tetap aktif untuk mengisi diskusi-diskusinya ya, terutama diskusi yang terakhir ini adalah diskusi yang keempat. Ya, dan, tugas ketiganya ini usahakan dikerjakan secepatnya ya, kalau paling tidak ya besok sudah selesai supaya, ya akses LMS kita itu biasanya kalau di akhir-akhir itu biasanya dia overload ya. Ya, dan biasanya lambat, jangan sampai tidak sempat di-upload sementara tugasnya ada. Ya, atau ada masalah-masalah yang lainnya. Ya, sekian dan terima kasih atas, kesempatan yang diberikan selama ini. Ya, jika, ada yang kurang berkenan ya atau, kurang sempurna dari apa yang Bapak sampaikan, mohon dimaafkan ya, dan tentunya ya, silakan dibuka sumber-sumber belajar yang lainnya, tetap belajar ya, dan selalu melatih ya, melatih dirinya untuk, implementasi-implementasi dalam jaringan komputer itu sendiri. Ya, semoga apa yang, Bapak sampaikan pada web yang keempat ini ya, mengenai manajemen jaringan dan wares LAN itu bisa kalian pahami, ya, dan tentunya bisa, kita berjumpa lagi di, eee, pertemuan yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.